Kaget. Halo, selamat datang di LS3 TV. Kembali lagi bersama gue Hendra dari LS3 TV Dan gue Agung, memandu acara LS. apa? Memandu apaan? Memandu lagu Indonesia Raya lo. Karaoke itu pemandu. PL itu ya. Oke, kita masih ada di Cabol Candaan bola. Hadis, luar biasa bang. Nyanyi dulu dong. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Buset, besok nih bang di Stadion Olimpik Phnom Penh. Oh, Phnom Penh ngapain? Iya, besok mengibarkan final ya. Oh iya. Ini nanti akan berkibar benderanya di akhir pertandingan. Iya betul. betul. Itu harapan ya bang ya? Harapan. Cuman jangan berlebihan bang. Seperti harapan kita kemarin waktu lawan Vietnam. Betul. Tidak berlebihan. Realistis tapi apa yang kita sampaikan memang terima kasih sebelumnya untuk pasti kalau itu bang Indra Safri yang telah menggagalkan prediksi LS3 TV. Nah itu sekarang kita men-challenge diri kita. Betul. Siapa yang bisa menggagalkan prediksi LS3 TV? Betul. Ketidakyakinan. Betul. Ya? Ketidakyakinan karena dari melihat dari berkaca dengan pertandingan sebelumnya. Iya. Tapi di sini kita berikan big applause dulu dong. Saya kepada teman-teman yang ada di timnas yang telah berjuang habis-habisan. Meskipun cuma 10 pemain ya bang ya? Ya 10 pemain di menit ke 60 something. 60 pas lah bahkan 60 ya? Si Arhan harus diganjar kartu kuning kedua dan kemungkinan absen di finalnya sayangnya ya. Karena nggak ada pemutihan ya? Betul, nggak ada pemutihan. Iya. Mungkin kalau di penyisihan kemarin kena kartu merah. Semifinal bisa main ya? Iya, semifinal atau di ini bisa main. Padahal buktiin semua biar seru ya bang ya? Betul. Ya, artinya Indonesia berhasil melangkah ke final. Oke, kita sedikit bahas nih bang karena kenapa kita meragukan pertandingan timnas Indonesia versus Thailand untuk Vietnam. Karena terakhir kali menang itu asal lu ingat semua 2015. Wah, apaan? 2011 bang. 2011. Di penyisihan SEA Games juga. Oh iya betul. Iya, itu untuk ini ya, untuk sekelas SEA Games ya. Dari situ nggak pernah menang. Kalah terus. Dan terakhir waktu sama Sintayong juga kalah 3-0. Waktu final di 2019 bersama Indra Safri juga kalah 3-0. Jadi memang ya kita memperkirakan sesuatu itu bukan tanpa alasan. Betul. Meskipun itu hanya sebuah data ya, Bang. Betul, itu kan hanya sebuah data dan semua analisis dari kita itu sendiri di mana iya, itu perkiraan aja lah. Banyak kekurangannya seperti itu dan memang di sini kalau kita lihat dari match awal
si Vietnam ini lebih menguasai jalannya pertandingan, banyak sekali peluang yang diciptakan, dan memang di sini untuk Garuda Indonesia, Garuda ini anak-anak Garuda ya bisa bertahan dan bisa meredam serangan-serangan dari Timnas. Vietnam, iya timnas Vietnam Iya, ya. Vietnam, Dan ya. di sini sekali lagi yang gue acungi jempol nih luar Siapa biasa bang? nih. Lemparan ke dalam ya bang? Ya? Lemparan ke dalamnya loh luar biasa loh. Rasa tendangan ya bang ya? Betul, 2 kali lemparan ke dalam dan semuanya bisa menghasilkan sesuatu ya. Bisa jadi gol dua-duanya itu. Pertama, lemparan ke dalam disundul oleh si Komang ya. Masuk ke gawang Bang. Betul. Kemudian di berikutnya lagi lemparan ke dalam dan berhasil dibelokkan oleh si ya tendangan ini. Marcelo Ferdinand dan diplek kena kakinya Ferrari dan akhirnya Ferrari. mengubah lajurnya bola. Ferrari ganti siapa sih? Gantinya Komang ya? Iya, Komang karena cedera. Cedera ya? Komangnya cedera habis itu, luar biasa. Memang banyak intrik sekali di Pertandingan kemarin ya? itu. Banyak banget hal-hal yang ya sekiranya memang ini mungkin harusnya di final ya kejadian seperti itu. Ya final kepagian. Tapi kalau lu sering nonton pertandingan Vietnam, emang begitu Vietnam. Iya bener. Mau yang senior, mau yang junior itu anjir. Lebay. Tapi semenjak dipegang sama ini nih kalau gue perhatikan tuh semenjak dia dipegang oleh Pak Hang-seo ya. Aduh. Nah, itu tuh mulai dari era itu tuh dia sering melakukan intrik dan yang berlebihan dan sampai ke pelatihnya ganti pun masih ke bawah tuh intrik Ya seperti mungkin itu menurutnya mereka jadi sebuah keberuntungan juga bagi dirinya. Soalnya Malaysia pun sampai kena ini ya, kena 2 kartu merah tuh lawan dia tuh. Gara-gara lawan Vietnam itu. Nggak seru juga tapi ya. Iya, gara-gara intrik-intrik dari pemain-pemain Vietnam yang sangat luar biasa memancing emosi-emosi dari pemain. Ya emang lawan. mereka begitu mainnya. Jadi ke senior pun begitu. Tapi ada satu hal nih, kan kalau menurut gue tuh ya Indonesia mungkin nggak bagus amat lah mainnya, tapi lebih efektif aja ya. Efektif, Lebih efektif. pragmatis dan efektif. Nah untuk itu menyerang. kalau pelatihnya Pak Hang-seo kayaknya nggak gitu tuh jadinya tuh. Iya, bener. betul. Maksudnya Vietnam itu kan biasanya kita tahu pressingnya tinggi gitu. Nah ini enggak loh. Dan ini Agak beda nih. agak beda memang Betul, semenjak dipegang sama pelatih Dari mana sih? Prancis ya, mana? Philip siapa tuh namanya? Lupa gue namanya. Philip Trossard ya. Hah? Iya, ini ya namanya Philip Trossard. Trossard ya? Iya. Kayak pemain itu ya? Kayak pemain Arsenal ya. Itu Leandro Trossard. Iya. Jadi ini si Philip Trossard ini sebenarnya pernah kalah juga sama timnas Indonesia senior ketika Di Qatar ya? Iya, betul. Karena dia udah tua juga ternyata ya, udah 70-an something. Jadi ketika 2007 kalah juga tuh 2-1 sama timnas Indonesia seniornya untuk yang Qatar. Nah, untuk sekarang dia dimegang junior untuk SEA Games ternyata kalah juga sama timnas Indonesia yang U22-nya seperti itu. Paling diganti tuh. Ya kemungkinan ini kan baru diganti. Cuman yang gue jadi bingung kok Vietnam Iya, kok gantinya itu ya? Pak Hang-seo ya. Iya. Maksudnya kan udah Kan si banyak dia prestasinya kan. Iya makanya aneh juga tuh. Apa Iya. yang dicari ya? Ya mungkin seperti Nggak pindah ke senior enggak ya? enggak. Mungkin nanti apa Sintayong kan gitu. ganti Sintayong gantian orang Korea juga jadinya. Makanya. Iya. Tapi ya itu lah, kembali kita ke timnas Indonesia ya Bang ya. Artinya ada sebuah blunder dari Bagas Kava yang dimana memang bola-bola bawah itu agak susah ya. Iya. Susah karena memang banyak kaki Bang. Dibilang blunder ya memang blunder, tapi memang itu 100% juga bukan kesalahan dari Bagas Kava itu sendiri sih. Betul. Karena kan memang di-pressure oleh banyak pemain Vietnam dan kemudian kita juga udah kekurangan pemain tuh Betul. kan Hanya 10 pemain ya. Iya, hanya 10 9 pemain. berarti jatuhnya. Betul. Jadi ya apa boleh buat karena harus bertahan pragmatis dan kita hanya mengandalkan serangan balik. Dan ya untungnya nih Fajar Faturrahman di akhir-akhir waktu nih masih bisa berlari dengan luar baik. biasa dengan baik dan bisa memberikan umpan kepada si Taufani. Taufani dan si flashingnya
lumayan hebat juga tuh, bagus. Dia ada 2 kali percobaan tuh Betul. yang model seperti itu, tapi yang sebelumnya nggak masuk ya, cuman Betul. on target Betul, gitu. on target. Nah, itu ya. dicoba lagi kali. Dicoba lagi dan berhasil karena pemain-pemain Vietnam udah jauh ke depan tuh, banyak. Anjir, gue deg-degan itu soalnya 8 menit perpanjangan waktu kan. Betul, ini Itu udah kayak deg-degan lah. Piala Dunia kemarin di Qatar itu perpanjangan waktu 8 menit 10 menit gitu kan, Makanya. hampir sama gitu. Jadi di sini perlu gua acungi jempol juga dalam 90 menit plus itu timnas Indonesia tuh ya ini yang diharapkan oleh kita Iya. agar walaupun ketinggalan kita udah kita udah berhasil mencetak gol disamakan, kemudian cetak gol lagi disamakan lagi dengan bunuh diri, tapi di sini mentalnya masih stay dan masih tetap tenang untuk mengontrol jalannya pertandingan, artinya bisa berapapun bola yang dikuasain oleh Vietnam, tapi kan seperti nggak ada apa-apa kalau misalkan masuk ke Ya, kalau nggak cetak gol lah. Iya betul. Iya. Jadi ya di sini perlu diacungi jempol juga gitu, karena kan sekali lagi yang perlu kita berikan apresiasi yaitu di menit-menit terakhir ada orang yang mau berlari ya, karena kan udah jarang-jarang banget tuh biasanya. Iya, biasanya udah kalau 90 gitu tuh, menit ya. iya biasanya kebanyakan kalau Indonesia sering-seringnya kita tonton ya kalau udah menit segitu Udahlah. main buang-buang aja nih, yang penting lemparan ke ya paling lemparan ke dalam, kemudian buang lagi untuk untuk biar tarik napas. iya, mengulur-ngulur waktu sampai mungkin adu penalti dan perpanjangan waktu dan adu penalti. Tapi ini enggak ya, Enggak, dia pengen menang 90 menit plus betul aja. hebat juga nih Fajar, kita berikan apresiasi masih sanggup untuk dribble bola maju ke depan dan memberikan assist kepada si Taufani ya, seperti itu. Dan peluang yang satu-satunya peluang ini bisa menjadi gol dan bisa betul. memantik amarahnya dari Pak Hansio yang sedang menonton di Ada ya dia ya? ada dia ngamuk-ngamuk dia. Ya, gimana lagi, dua-duanya ganti pelatih ya. Iya betul. Ternyata masih bagus pelatih lokal, Bang. Betul. Iya, gitu, Bang. Iya. Iya, pokoknya Dari iyalah. lucknya mungkin ya, dari lucknya sejauh Tetap ini lah memang ada lokal faktor ya. lucknya lah. Faktor lucknya karena kan kita lihat juga ya di sini luck Indonesia lagi beruntung juga Lagi bagus. lagi bagus. Dan pertamanya kan seperti yang disampaikan oleh pemain atau staf kepelatihan dari Thailand itu sendiri, Indonesia diuntungkan. Oh, Thailand. Ya, Thailand diuntungkan karena kita rehatnya lebih banyak, istirahatnya atau banyak waktunya lebih banyak. Ya, itu mah kalau menurut gue sih semua boleh ngomong kayak gitu, tapi Betul. panitianya yang atur yang bener dong. Betul. Harusnya Iya, kan bisa bareng. harusnya pertandingan terakhir itu bareng semua. Iya, ini yang coba lu pilih yang sekiranya akan masuk ke semifinal gitu kan, bisa dibarengin. Jadi kan nggak ada yang merasa begitu, Bang. Iya betul. Jadi Iya. makanya sehingga si Coach Indra pun kan sempat nonton dulu ke ini kan, ke mana? Ke pertandingan Vietnam lawan Thailand. Pertandingan terakhir ya. Iya, pertandingan terakhir, dan dia sudah mengantongi kan. Wah, dia bener banget, Bang. Berarti sudah benar mengantongi dan bisa ya memberikan pukulan yang luar biasa untuk Luar biasa. timnas Thailand. Walaupun Thailand Vietnam, dan di sini memang dari segi permainan Vietnam walaupun banyak menguasai bola tapi nggak smooth kalau menurut gue dalam umpan 1-2-nya. Itu nggak beda waktu ketika dilatih oleh si Pak Hang Seo. Makanya, jadi kalau waktu Pak Hang Seo itu dia lebih semut dari permainan dan itu ini selalu pressing tinggi, dia Iya. nggak ada bertahan bener. betul. Ini juga sih apa namanya kalau Beda tapi agak-agak kendor kalau ini. iya tuh. betul. Jadi ya contohnya di luar bagus lemparan ke dalam dari Arhan itu sendiri, ya harusnya dari lemparan ke dalam itu back-backnya harus siap harusnya mah ya. Iya. Nah, bisa mengantisipasi. Kalau sampai 2 kali gitu kan. Sampai 2 kali kayak gitu kan berarti jelek banget backnya atau pertahanan dari itu Thailand sendiri. Vietnam. Vietnam ya. Iya, nanti juga Thailand jelek juga sih. Jadi gimana nih prediksinya buat semifinal nih? Nah ini kalau untuk lawan Thailand, kalau menurut gue gini lah, karena untuk Thailand sendiri dari permainan lebih smooth, lebih rapi, lebih bagus, dari transisi menyerang dan bertahannya itu lebih bagus. Jadi Indonesia dan di sini kita juga dirugikan dengan kehilangan dari Arhan sendiri yang memang Tidak bisa bermain ya? Iya, tidak bisa bermain, yang selalu memberikan kontribusi yang terbaik nih di sisi kiri nih pertahanan Indonesia gitu kan, dan peluang pun banyak dari sisi kiri itu sendiri.
Ya tinggal bagaimana Coach Indra bisa mungkin dia juga bisa mengantongi kelemahan dari itu Thailand sendiri, Iya, karena harusnya ya. seperti itu, karena kan dia menyaksikan dua-duanya tuh waktu di semifinal kemarin gitu, seperti itu. Di di penyisihan grup kemarin ya, maksudnya ketika Vietnam melawan Thailand kan dia menyaksikan dua tim tersebut. Harusnya mereka juga bukan hanya mengantongi si Vietnam itu sendiri, tapi harusnya dua-duanya, si Thailand itu juga harusnya dikantongi juga bagaimana cara mengalahkan Thailand. Karena di sini dari Thailand sekali lagi dari segi set play dan lain-lain lebih terorganisir ya, lebih bagus, dan umpan 1-2-nya lebih berjalan, dan walaupun di sini memang banyak pemain-pemain muda yang memang lagi berkembang juga, sama-sama berkembang. Dan ini waktu press conference kata pemain Thailand iya katanya, wah supporter Indonesia nggak usah nonton kan ya, wah. Tapi kan nggak apa-apa, itu memang bentuk dari candaan dan saywar juga secara langsung, karena dia pemain-pemain Thailand pun bisa merasakan bagaimana tekanan supporter Indonesia ketika hadir di stadion ya. Iyalah. Iya, seperti itu. Jadi ya memang itu mungkin antara ledekan atau antara harapan, dan memang itu memang menjadi satu untuk melepaskan ketegangan aja mungkin. Betul, untuk melepaskan ketegangan. Jadi gimana kira-kira skornya nih? Kalau misalnya Indonesia bisa bertahan dengan baik, tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk mengangkat emas. Tapi kayaknya gitu unggulnya tipis ya? Unggulnya mungkin tipis, bisa 1-0. Harapan gue sih Indonesia bisa mencetak gol kembali di awal-awal. Cetak dulu ya? Iya, di awal-awal, dan kemungkinan nanti bisa. Tapi yang jadi concern juga ketika kita sudah unggul, jangan kendor tuh. Jangan kendor, jangan kayak kemarin tuh. Ketika kita berhasil mencetak gol, kita langsung bertahan pragmatis lagi. Hanya mau sekali-sekali memanfaatkan peluang dan yang gue heran nih kayak Witan ya, kok nggak kelihatan ya? Ya mungkin sampai saat ini dia juga belum cetak gol nih. Betul, mungkin untuk saat ini ya, untuk kalau menurut gue ini saatnya pemain-pemain yang lain yang sedang berkembang, yang lagi menunjukkan. Oh iya, kalau itunya. Ya mungkin Witan untuk di timnas SEA Games sekarang ini ya harusnya lebih sebagai leader ya. Iya, mungkin tidak udah kurang performnya mungkin ya. Ya emang kurang dibanding SEA Games sebelumnya. Tapi sih yang menjadi gue demen itu semua pemain hampir semua bisa cetak gol gitu loh. Jadi tidak ketergantungan kalau si Ramadan Sananta lagi buntu, masih ada belakangnya bisa cetak gol. Jadi siapa aja bisa cetak gol lah. Betul. Jadi untuk timnas Indonesia ya harapnya lebih kompak lagi. Karena Thailand pun sangat kompak, sangat rapi mainnya, dan bisa meng-create berbagai peluang. Ya kalau misalkan hitung-hitungan secara di atas kertas, ketika Thailand lawan Vietnam kemarin bisa imbang, ya tidak menutup kemungkinan Indonesia pun bisa mengimbangi, bisa memenangkan pertandingan kalau memang gaya main Indonesia lebih rapi. Kalau matematisnya seperti itu ya harusnya Indonesia bisa menang lawan Thailand. Betul. Karena ketika mereka imbang Vietnam dan Thailand, ternyata Vietnam bisa kita kalahkan. Betul. Itu perhitungannya, tapi kan nggak selalu begitu ya. Iya. Jadi maksud gue di sini sekali lagi Indonesia harus lebih pintar memanfaatkan keadaan, dan mungkin ya matikan aja kreativitas yang ada di sayap-sayap Thailand, karena kan sayapnya ini luar biasa nih, lincah-lincah sekali Thailand tuh. Kita mungkin bisa lewat dari tengah, dari kekuatan si Marcelo Ferdinand dan Ramadan Sananta ya, mungkin bisa masuk dari situ. Kita bisa mungkin untuk sayap kita untuk high press lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lagi untuk di sayapnya lebih diperhatikan juga, karena jangan sampai crossingnya si Thailand itu nyampe ke pemain tengahnya nih. Seperti itu, karena di sayap Thailand ini luar biasa nih. Ketika sayap-sayapnya bisa dimatikan, gue rasa sih kita lebih bisa menguasai pertandingan tuh. Kalau menurut gue ya, sayapnya dimatikan, kita masuk coba dari tengah, jadi kita bongkar dari tengah, kemudian bisa
umpan 1-2 dan masuk ke kotak penalti dan bisa dimanfaatkan peluang yang ada seperti itu. Siap lah. Gitu kalau menurut Aduh, gue. Jadi luar biasa untuknya ya untuk Indonesia tentunya harapan kita tetap emas yang bisa diangkat. Jangan emas-emas ya, karena emas-emas terlalu berat. Jadi emas aja. Ya, oke. Kalau emas-emas kan terlalu banyak ya. Banyak itu. Iya. Mereka pulang juga banyak sini. Kalau Mas Trofi ini kan lumayan gitu kan. 1991 ya. Iya, 91 dan memang ada cocok logi nih untuk 91 yang sebelumnya Argentina jadi juara di tahun yang sama, kemudian Napoli pun jadi juara dan Indonesia pun jadi juara di sini. Wow. Terus untuk timnas cocokologinya itu mau dipakai sekarang nih? Iya, siapa tahu cocok logi pada tahun tersebut bisa kejadian. Oh ya. Ini kan bisa jadi bentuk doa kita juga. Oke. Mereka. Gitu. Yang jelas permainannya harus yang rapi, efektif aja. Efektif. Tidak harus bagus. Kan rapi nggak harus bagus juga ya. Betul. Dan semoga ada keberuntungan ya. Nah itu yang paling penting. Karena seperti gol yang kemarin tercetak di menit-menit akhir itu kan faktor keberuntungan. Ya juga. pasti ada. Jadi kan pertama dari kerja keras, kemudian bisa memanfaatkan peluang yang ada, yaitu keberuntungan itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan jangan pengen dapat beruntungnya tapi nggak mau kerja ya. Iya. Nah, harus kerja. Jadi minggu juga kerja. Iya betul. Gimana? Itu untuk timnas Indonesia Bang ya? Iya, untuk timnas Indonesia mungkin itu saja kita bahasnya dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih baik dibandingkan timnas-timnas sebelumnya. Timnas sebelumnya. Kita kemana nih? Ada yang udah juara nih Bang, Barcelona. Oh iya, Barcelona ya yang berhasil mengalahkan Espanyol 4-2 ya. 2 lewat brace dari Lewandowski, kemudian Balde dan Julius Kounde ya terakhir ya. Jadi di sini dengan kemenangan ini Barcelona mentasbihkan dirinya yaitu menjadi champion di La Liga ya. Seperti itu, menjadi juara di La Liga dan beda 14 poin dengan Real Madrid dan itu tidak mungkin terkejar lagi dengan sisa pertandingan 4 pertandingan lagi seperti itu. Dan memang jadi mereka Barcelona ini merayakannya di Espanyol ya. Makanya ada beberapa supporter Espanyol tuh turun ke lapangan yang mengejar pemain-pemain dari Barcelona ya untuk untuk lu jangan pesta di sini katanya. Iya. Akhirnya Barcelona bisa lari pemain-pemainnya lari ke sana ya ke ruang ganti. Tapi ya nggak sampai anarki juga yang kita perlu apresiasi. Dan di sini memang ada ya yang anarki. Iya, ya kan banyak. Kejadian nggak usah dibahas itu mah. Ratusan nyawa aja masih banyak yang hilang. Oh iya benar. Dan belum ada kompensasinya itu. Dibeli ya? Ya paling enggak kan harus ada apa gitu kan. Oke. Ya udahlah kita tinggalkan itu. Ya dan untuk sekali lagi Barcelona selamat dari LS3 TV kita ucapkan menjadi juara untuk Liga Spanyol 2022-2023. Dan untuk Real Madrid harapannya tinggal di champion berarti. Ya, udah punya trofi Real Madrid, tenang. Betul. Ya. Dan kemarin menang juga 1-0 tapi susah payah. Betul. Nah, itu yang gue bilang, Bang. Yang katanya mau pergi Asensio cetak bola gitu. Iya. Ya kan? Iya, jadi mencetak gol memang dibutuhkan karena kemarin hampir semuanya tuh dirotasi tuh sama Ancelotti tuh, yang Rudiger nggak main lagi, main Eder Milito. Iya harus begitu. Kemudian si Vinicius juga nggak main. Niat lah. Soalnya Guardiola pun melakukan hal yang sama tuh di City. Kemarin yang main tuh Gundogan aja sama Haaland yang tim intinya. Sisanya cadangan semua tuh, di belakangnya juga yang di sayapnya jadi Laporte itu main tuh. Jadi kayak Kevin De Bruyne ini dia simpen tuh, nggak diturun-turunin tuh biar istirahat agar nanti bisa perform di Liga Champions nih. Seminggu kan lumayan. Untuk yang
teman-teman belum menyaksikan pembahasan kita mengenai prediksi Liga Champions-nya, silahkan ditonton di video sebelumnya ya. Iya, oke. Untuk Gitu. prediksi Liga Champion Eropa yang akan bermain besok. Jangan bermain besok ya. Iya, besok kapan lah, udah besok. Iya. Ya, kalian tonton aja. Iya betul. Jadi di sini untuk Real Madrid menang 1-0 dengan perjuangan, ya menangnya dengan luck juga. Jadi tendangan Asensio mendiplek kena backnya dari siapa kemarin Madrid itu lawannya? Getafe ya. Getafe. Jadi ya akhirnya menang 1-0 dan ini poinnya ya penting gak penting jadinya, yang paling tidak Menang ya, aja masih dulu, peringkat jangan kalah. kedua. Dan Iya. Atletico juga kalah soalnya. Jadi Madrid posisi kedua lagi, Atletico ketiga ya, seperti itu. Dan untuk Barcelona ya mungkin harapannya kedepannya ya seperti yang disampaikan oleh pelatihnya, jangan, sekarang kan udah menang La Liga nih, ya kedepannya mungkin tinggal berbicara di Eropa nih. Wah, Iya, berapa belum kayaknya. Iya, kan itu harapan kedepannya yang Oh, iya. disampaikan oleh pelatihnya. Jadi kan untuk sekarang udah bisa berbicara di La Liga, dan nanti kedepannya sejauh apa lu bisa berbicara untuk Eropa. Oke lah, kita tunggu ya lihat perjuangan aja Barcelona. untuk Semoga tidak Barcelona. dihukum ya. Iya betul. Kalau dihukum, Ya kan kita nggak tahu bang. dihukum pindah ke Asia berarti nanti nih, aduh. Ya udah nanti mainnya ketemu Ronaldo lagi Iya betul. Ya sama udah, Al Hilal. Al Hilal ya. Oke lah, itu untuk Liga Spanyol. Nah ini bang, udah semakin grogi aja nih Arsenal nih. Arsenal tumbang teman-teman ya, karena mungkin dan dengan ketumbangan Arsenal itu sendiri, Manchester City perlu 1 match lagi untuk memenangkan pertandingan dan Untuk bisa memenangkan gelar ya. mengunci gelar Liga Premier Inggris ya. Jadi untuk Arsenal tumbang 3-0 dibantai oleh Brighton. Nah ini Brighton sialan emang Brighton. Brighton Enggak, dia lawan tim gede tuh ini ya, bener-bener gitu. Karena- MU juga kalah kan, udah kan? betul, MU kalah. MU itu kalah, ya kan? Kalah 2 kali kalau Kalah nggak 2 salah. kali, betul. Waktu awal-awal dibantai bahkan kan. Waktu kemarin 1-0. kalahnya 1-0. Iya. Itu pun penalti kalau nggak salah ya. Iya benar, penalti ya yang kalah 1-0 itu ya lawan Brighton. Dan memang kalau dari Arsenal itu pertandingannya memang ya, kalau menurut gue sekali lagi mungkin udah nggak ada greget nih kemarin tuh lawan Brighton yang biasanya Greget sih greget kalau menurut gue bang, nggak mungkin nggak greget Ya, lah. maksudnya- Cuman masalahnya mereka grogi kayaknya. Iya mungkin grogi atau gimana, seharusnya kan dia nggak harus karena kan gini lah, City itu udah main duluan kan, Iya. main duluan dan udah tahu hasilnya menang. Kalau ngapain lo harus grogi lagi kan, harusnya ya nothing terus saja gitu. Lo menang nggak menang ya tetap gitu kan. Ini sekarang makin mempersulit dirinya sendiri Ya gitu. susah kalau misalkan lu pertandingannya sisanya tinggal 3 ya. Iya. 2 ya. Sekarang tinggal 3 kalau Arsenal tinggal 2, kalau Manchester City tinggal 3 Nah, ini pertandingan susah lah. lagi. Lu mengharapkan Manchester City kalah 2 kali gitu? Ya, Ya kan? kan? Sekarang udah beda 4 poin. Ya, beda 4 poin. Berarti kalau Iya. kayak gitu harusnya Manchester City itu Iya. kalah 2 kali, imbang sekali. Udah. Arsenal menang terus. Iya betul. Iya kali. Iya kali. Susah itu mah. Susah. Ya. Kan nanti beda 5 poin plus 6. Beda 1 poin tuh. iya, Enggak betul. mungkin lah. Dan sekarang penentuannya juga pasti nanti Manchester City kalau seandainya dia menang lawan Madrid di Champion, otomatis habis-habisan tuh di hari Minggunya atau di hari malam Gua Seninnya. rasa sih tetap City sih akan begitu aja sih bang. Betul. Gua rasa maksudnya lu mau pakai format pemain yang gimana, kalau selama di Liga Inggris sih kayaknya aman-aman aja. Iya, lawannya lawan mana tuh terakhir? Nah, nanti dia. Enggak, yang Pekan sekarang depan. gini. Kalau Kan yang jangan sampai kalah itu kan Manchester City jangan sampai kalah kan. ya kalahnya juga 2 kali gitu Nah, kan. itu 2 kali. Kalau Jadi ibarat cuman kata kalau cuman kalah sekali mah kagak ngaruh. dan yakin Arsenal akan menang lagi di 2 pertandingan, akan menang terus kan nggak tahu juga gitu. Jadi Ya. sih ya udahlah jalanin aja, dan memang nasib lu ditentukan oleh tim lain. Nah, itu repot Betul. udah. Ya, udah itu mah udah Arsenal kayaknya udah Enggak sih kalau menurut gue enggak lah. udah mengibarkan bendera putih lah untuk Iya, Arsenal. nyerah. Iya, mengibarkan bendera putih, nggak akan lagi untuk mendapatkan Untuk trofi. enggak ngejar juara. Kalau menurut gue tuh nggak bakal lagi jadi juara. Untuk Manchester City ya semakin di depan aja, dan Wah, untuk itu Arsenal kayak apa, Bang? kayak motor. Iyalah Manchester City. Jadi Iya. dia telat panas, Bang. Betul, ya memang kalau juara memang
biasanya panasnya telat gitu Iya. ya. Dan Tapi kalau udah panas stabil. iya, harusnya begitu. Jangan panas, kedinginan lagi. Panas, kedinginan lagi. Susah emang. Jadi Ya. untuk apa namanya? Untuk Arsenal selamat mengibarkan bendera putih, dan untuk supporternya selamat selamat menangis. Di PHP lagi Di sih. PHP lagi. Iya, ya udahlah. Tapi semoga Manchester City tidak jadi juara Liga Champion. Iya, betul. Jadi Madrid ya yang jadi juara ya. Gue sih tetap Madrid yang juara. Gue juga sih. memfavoritkan Madrid sih. Kalau gue ya terlepas kita sama-sama tahu lah kalau Manchester City bagus lah, tapi si gue kayaknya betul, Madrid. betul Madrid. Banyak juga kok yang mendukung Madrid di luar dari kemegahan dari permainan dari Manchester City Iyalah. itu sendiri, tapi Madrid tetap difavoritkan untuk menjadi juara champion. Oke, video lengkapnya untuk Liga Champion prediksinya boleh kalian tonton ya di video kita yang Video sebelumnya tuh ada yang 1 jam tuh. Aja tuh. Sekalian sambil ngopi, sambil ngeronda tuh dengerin aja ocehan kita tuh. Oke, siap Bang. Kemudian selamat juga noh untuk tetangganya Manchester City Siapa? yang kembali lagi menang setelah kalah ya. Wah, emang kita bilang nggak salah Bang kalau Liga Inggris itu seru. Betul. Ya buktinya Manchester United menang jadi 66 poin. Dan Tapi di saat yang sama Newcastle-nya imbang. jadi sama nih poinnya 66 poin. Setidaknya mungkin agregat gol yang kalah, tapi ketika udah sama poin itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang penting lu bisa ngelewatin poinnya. Gol lu mau berapa sih silahkan. Iya gitu kan. betul, dan penentuannya mungkin di pekan ke depan lagi nih. Pekan Nah, depan ini nih. akan seru nih. Apanya? Karena Liverpool saat kita tag ini malamnya main nih. Nah, cuman kita nggak tahu ya hasilnya seperti apa. Luar biasa nih. Kalau dia sampai terpleset, wah udah repot Ya, juga udah. sih. Ya, Tapi mudah-mudahan terpleset. Ya yang udah jelas terdegradasi ini Soton. Oh iya. Kita ucapkan goodbye di Premier League ya, karena udah pasti dia Dari terdegradasi. Championship ya? Iya, masuk ke Championship lagi. Dan apa namanya, untuk Manchester United juga harus berjuang terus, karena Iya. ya sekali lagi memang kemarin tuh Rashford gak main kan ya. Rashford nggak main karena cedera, digantikan oleh Sancho, Anthony, dan Martial ya. Martial tuh bagus sebenarnya ya. Iya, Martial tuh Cuman sering cedera loh. ya itu karena kenapa dia tidak terlihat bagus itu karena sering cederanya itu loh. Beda dengan temennya yang dulu tuh yang pindah ke Juve yang nangis cedera lagi. Jadi ketika Martial tuh main Sama Prancis ya? kalau gue iya sama Prancis tuh, ketika dia main tuh ya paling tidak dia memberikan assist atau kontribusi berupa gol untuk MU ya. Walaupun banyak yang menghujat, kalau menurut gue dia tuh sebagai Ya kalau apa untuk ya? pelapis doang nggak apa-apa lah. Untuk pelapis sih kata gue daripada White Horseman lebih Martial. Emang lah. harus cari inti. Kalau Betul. dia mau dijadiin sebagai pelapis, ya udahlah nggak apa-apa. Betul. Yang penting nggak cedera kan? Betul. Jadi harus cari mungkin Yang utamanya harus yang cari. utamanya cari mungkin si Osimhen atau ya Siapalah? siapalah, tapi jangan Harry Kane. Kan mau udahlah, biar aja di situ. Dan untuk apa namanya, jadi untuk MU ya poinnya 66 poin sekarang ya, sama dengan Newcastle, dan peluangnya untuk bisa bertahan di 4 besar itu sangat besar seandainya Liverpool pun tumbang. Iya. Ya imbang aja. Imbang lah, karena si Tottenham sini udah otomatis Otomatis karena dia kalah ya kemarin ya. kalah, jadi otomatis dia tidak bisa Masuk ke empat empat besar. nih. Yaitu memang sesuai dengan Yang habitat itu kan dia harus berada keinginannya di habitatnya itu. iya, habitatnya kan memang hanya peringkat kelima dan paling banter ya juga keempat pas Conte aja kan. Itu juga Arsenalnya aja yang blee. Betul, Arsenal ini aja yang kemarin yang beli sama MU yang beli juga. Ya kalau MU sih jelas itu mah. jelek. Tahu Ya jelas itu mah. Kalau Arsenal kan nggak begitu. Iya, betul. Ah. Jadi untuk apa ya, untuk Manchester United harus kembali on track walaupun lagi digoyah oleh kepemilikan sahamnya nih yang belum jelas. Itu mah nggak usah dibahas, biarin aja tuh. Iya, dan ini gosip-gosipnya bahkan yang paling depan ini si Radcliffe ya, yang
kemungkinan. Kayaknya lebih ke arah situ sih. Iya, kenapa? Aduh. Kayaknya kenapa lebih ke arah si Radcliffe ini? Karena si Glazer tetap akan dijanjikan memiliki saham. Iya. Kan maunya begitu. Betul. Tapi kalau Sheikh Jassim yang dari Qatar ini itu dia maunya full. Betul. Iya, Cuma jadi- ya Susah. sayang banget ya kalau seandainya MU jatuh ke tangan lintah darat ya. Ya ujung-ujungnya tim Iya. ini akan diperas dan tidak akan menghasilkan. Iya, nanti buat bayar utangnya dia. Iya, karena kan dia beli MU untuk ini Dari uang utang. uang utang. Kemudian dia pun untuk MU itu sendiri punya utang. Beda dengan si Jassim. Jassim ini uang pribadi, tidak Mau utang, ngelunasin utangnya. mengelunasin utangnya, mau bangun stadion, mau bangun fasilitas yang dikeluhkan Ronaldo sebelumnya, itu dia akan bangun semuanya, fasilitas akan disiapkan. Ya beda dengan si Radcliffe ini kan, dia tuh menguntungkan untuk si pemilik saham yang sekarang ini, Oh si iya, Glazer. iya. Jadi kemungkinan katanya 60 juta pound sterling itu akan 6 juta pound sterling itu akan dikucurkan untuk beli MU. Kemudian kemudian selain itu si ini akan mendapatkan saham 10%. Gitu. Jadi ini sangat menarik banget ini. 10% pun si Glazer kan lumayan nih. Ya, lumayan. Tetap masih berkontribusi. Masih memberikan, masih dia tinggal ongkang kaki doang dapat duit dari sini pembelian. Iya. Kemudian tiap tahun atau tiap bulan masih dapat komisi dari saham yang dia miliki di MU itu sendiri. Jadi luar biasa sekali ya si lintah darat dari Amerika ini. Oke, itu untuk Jadi- Manchester United ya. Jadi untuk teman-teman, untuk yang pendukung MU, doain aja Manchester United jatuh ke tangan siapa nih yang terbaik aja. Ke tangan yang benar. Tangan yang bener lah, jangan sampai tim ini jatuh ke tangan yang hanya untuk bisnis aja sih. Iya, kalau nanti kayak Spurs jadinya tuh. ya Spurs ya bener. Iya dong. Betul. Iya, Spurs, Arsenal. Nggak usah tuh. juara deh. Yang penting kalau Manchester United itu kan beda dengan Spurs ya. Kalau Spurs kan brand dia nggak kuat secara brand, belum secara dunia kan Ya beda jauh lah. banget. Kalau United itu kan udah punya brand itu sendiri dan dia punya lebih besar mungkin dibandingkan tim-tim yang ada di Inggris lainnya. Dibandingkan Persija. Ya, jangan menyebut Persis kan, saya nyebutnya dibandingkan dengan Inggris. Inggris sebelumnya aja jauh gitu. Oh iya. Untuk dari Arsenal, Liverpool, Ya bahkan Liverpool ya. Iya, sebesar apapun Liverpool itu brandnya belum mengalahkan brand dari United itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman kurang yakin silahkan di search aja, dicari aja ya. Seperti Oke. itu. Jadi gue rasa tetap MU harus jatuh ke tangan yang benar. Gitu. Jangan sampai kepemilikannya jatuh ke tangan yang salah. Oke, siap. Untuk apa lagi nih kita bahas? Italia ya. Kita ke Italia boleh. Iya. Italia ini yang- ada yang menang. Ada yang diguruduk nih. Oh ini ya. Itu lagi persiapan bang. Ada diguruduk nih oleh ultrasnya yaitu Milan ya. Iya. AC Kemarin Milan. kalah 2-0 lagi lawan Spezia dan akhirnya dia diceramahin oleh ultras dari Milan ya itu sendiri. Dan tadi pun ketika mereka latihan didatengin ratusan ultras datang ke stadion dan Memotivasi. Iya, memotivasi. Ya, saat bilang kan memotivasi, tapi kalau memang gagal Ya kan positif dulu bang. karena dia untuk Milan itu sendiri karena kekalahan kemarin itu makin susah peluangnya untuk ke 4 besar karena 4 besar kayaknya kemungkinan nih gara-gara Juve naik ini ya Napoli, Juve dan Inter sama Lazio. ya yang Iya, peringkat Roma aja keempatnya. susah ya. Roma aja kan kemarin kalah juga tuh. Imbang ya? Imbang. Bedanya ya? 6 poin sama Lazio nih. Betul. Jadi untuk Milan kalah, Roma imbang. Jadi ya udah. Jadi di sini untuk dua tim tersebut mungkin hanya bisa bercokol nanti di Piala Eropa dan Conference League mungkin. Jadi ya kita lihat aja lah nanti untuk perjuangan Milan sampai mana nih. Apakah bisa memenangkan atau bisa mengembalikan lagi ketertinggalan dia di Liga Champions lawan Inter
setelah dibakar semangatnya oleh para ultras dan atau memang segitu-segitu aja prestasinya untuk tahun ini. Kayaknya sih segitu aja. Karena udah banyak juga itu yang tagar si Pioli out. Pioli out. Ya biasa. Kalau fans kan biasa kalah out. Kalau nggak kalah mah in aja. Iya. Makanya aduh susah dah. Dan Juve menang ya. Juve menang 2-0, tapi ini cedera lagi nih Paul Pogba nih. Paul Pogba ya, Iya. sambil menangis juga ya. Iyalah bang, lu udah lama nggak main makan gaji buta, baru main 20 menit udah cedera, ya kan? Keluar lapangannya nyanyi nggak dia? Hmm. Ku menangis. Belum dikasih tahu lagunya nih. Dikasih tahu lagunya, harusnya dikasih tahu dia lagi. Iya ya bener ya. Paul nyanyi nih Paul. Aduh, tapi ya itulah Paul Pogba lah, udah MU nggak salah-salah amat gitu. Iya, buang gaji, salah satu gaji yang besar Tertinggi, juga tuh. 500 ya? Iya, hampir sama kayak De Gea sekarang kan gajinya. 450. Iya, 450.000 pound sterling per pekan, luar biasa. Jadi dibuang MU nggak rugi-rugi amat lah. Enggak lah, udah biarin. Walaupun memang dibelinya dulu hampir 100 jutaan. Iya, tapi kan nggak ini amat, toh dia menang juga kan. Iya, memberikan kontribusi untuk Piala Eropa League kan Europa dia ikut kan? Ikut lah. Iya, udah. Jadi sih Dan nggak Piala ini FA. Iya. Sempat double winner juga lah untuk MU itu sendiri ya. Iya. Jadi untuk di Liga mana nih Italia yang kita bahas ini ya mungkin kerangka untuk 4 besarnya udah kelihatan nih. Tinggal apakah memang Milan bisa on track lagi dan Lazio memang tersandung atau gimana. Tapi kerangkanya memang udah kelihatan nih yang kemungkinan akan menghiasi di Liga Champion musim depan. Kayak gitu. Oke. Apalagi nih kita bahas nih? Udah bang ya bang. Udah Ya. capek ya. Capek. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton kita, udah dengerin kita. Jangan lupa LS3 TV, jangan lupa like dan subscribe ya, bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Ajak teman-temannya yang punya hobi sama dengan kalian, debar. Dengar bareng LS3 TV. Wih, betul, gitu ya bang ya. Betul. Nanti ada videonya di sana ya. Kita coba teman-teman reaksi mau debar sama kita, silakan. Wih. Kita tunggu nanti debar timnas untuk mengangkat emas. Oke? Wah, timnas untuk mengangkat emas 1930 ya. Betul. Oke, gimana bang? Itu aja dari kita. Oke, yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Apapun aktivitas yang kalian lakukan, jangan lupa dari kita untuk selalu tetap Bersyukur.